Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkur Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, saya doakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan hari ini kita bergeser sedikit ya tentang perkembangan sukan dan pencapaian yang telah diperolehi oleh Timnas Futsal Indonesia. Timnas Futsal Indonesia telah meraih kejuaraannya apabila telah berhasil mengalahkan Vietnam 2-0 semalam. Nah, pada perlawanan yang telah dihadapi oleh Timnas Indonesia sepanjang laga ya, Timnas Indonesia telah menyapu bersih kemenangan atas Kamboja 9-0. Guys, 9-0 tanpa balas ya. Ini merupakan satu kekuatan dan juga satu pertahanan yang sangat baik. Dan seterusnya menghadapi Australia, Indonesia juga mencetak 3-1. Australia kalau dari sepak bola juga mempunyai kekuatan yang kuat, tetapi di futsal begitu juga Indonesia bisa mengalahkan timnas Australia 3-1 guys. Ini futsal ya. Kita bergeser sedikit cerita tentang perkembangan sukan yang berlaku di Indonesia. Banyak pencapaian yang telah dikecapi ya sejak Pak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Sepak Bola di Indonesia. Selepas itu Indonesia mengalahkan Myanmar dengan mencetak 5-1. Jadi semalam Indonesia telah menamatkan perjuangan itu dengan hasil 2-0 ke atas Vietnam. Ini merupakan satu pencapaian yang sangat baik ya, yang telah berlaku pada Timnas Futsal Indonesia. Kalau saya lihat dari segi perkembangan dan juga pencapaian yang telah diperolehi oleh Timnas Indonesia ya, baik dari segi sepak bola maupun futsal, Indonesia telah menunjukkan satu perubahan yang sangat besar terhadap sukan sepak bola di negara mereka. Dan ini semoga menjadi satu inspirasi dan juga menyuntik semangat kepada tim yang lain yang ada di Asia Tenggara ini. Hari ini Indonesia telah menunjukkan prestasi yang sangat baik. Kalau dari segi sepak bola ya, semua peringkat usia telah berjaya ya ke Piala Asia. Lagi-lagi yang sekarang tengah trending ni apabila Indonesia satu-satunya yang telah berjaya melaju pada putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bakal akan berlangsung perlawanan ini berbaki 4 hari lagi dari sekarang guys. Indonesia akan menghadapi Jepang yang akan dipertandingkan di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi stadion yang begitu keramat dan sudah pasti apabila Indonesia menjadi tuan rumah, dari segi dukungan supporter itu turut memberi dampak yang cukup besar terhadap pemain-pemain. Jadi apapun guys, kita semak dulu cuplikan video ini bagaimana Timnas Indonesia Futsal ya, Timnas Futsal Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam dan Indonesia mendapat juara ya, menjadi juara pada perlawanan semalam. Dan di Piala AFF Futsal 2024 Indonesia telah mencetak sejarah kemenangan berpihak pada Timnas Futsal Indonesia. Selamat ke atas Timnas Futsal Indonesia karena telah berjaya meraih kemenangan ya di Piala AFF Futsal 2024. Kita saksikan dulu cuplikan video ini guys. Jom. Yang tadi saya bahas ya, apakah akan melakukan tetap prestasi. Timnas Futsal Indonesia menjadi juara ASEAN Futsal Championship 2024 usai mengalahkan Vietnam 2-0. Mereka langsung dilebar ke depan tadi ya oleh Ais ya. Ya lagi dia Ais bola. Wah ini jaringan. Tersilap langkah lah Vietnam. Ini betul-betul punya semangat. Pengacara pun satu kali sepakan yang telah menembusi pertahanan Vietnam.
futsal Indonesia jadi juara ASEAN. Gila, betul-betul tahu. Ini kita tengok ulang tayang. Satu betul lah. Tidak dapat dihalang oleh kiper Vietnam. Lihat tuh. Oh, peluang diambil ya. Saat yang ditunggu-tunggu, Indonesia mengambil ruang itu untuk mencetak jaringan. Memang cantik gol yang telah dilakukan oleh pemain-pemain timnas futsal Indonesia ya. Dan ini merupakan satu kejayaan bagi Indonesia. Kalau saya tidak silap, tahun 2010 Indonesia juara. Lepas itu tidak ada lagi kemenangan yang diraih oleh timnas futsal Indonesia. Tetapi untuk tahun 2024 ini bukan sekadar sepak bola ya, banyak kejayaan yang telah dikecapi oleh timnas Indonesia. Kalau dilihat ya, dari sejak Pak Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum untuk Federasi Sepak Bola di Indonesia, saya melihat perkembangan itu cukup cantik, cukup baik, dan juga dia punya result ataupun dia punya pencapaian. Ramai orang begitu kagum tentang bagaimana Pak Erick Thohir membawa persepak bolaan di Indonesia. Sangat maju ya, meninggalkan beberapa negara ya, semua yang ada di Asia Tenggara ini. Jadi ini merupakan satu contoh pemimpin ataupun ketua umum yang bagus untuk dicontohi. Sekiranya ingin sepak bola berkembang dengan baik, Pak Erick Thohir telah membuktikan bahwa apa yang dia lakukan itu telah berhasil. Dan apa yang saya dapat lihat ya, di era Pak Erick Thohir tahun 2024 ini, dari segi pencapaian sepak bola di Indonesia, dari segi peringkat umur ya, semua peringkat telah melepasi ya, telah berjaya ke Piala Asia. Jadi Indonesia telah membawa semua peringkat ini sampai ke Piala Asia guys. Dan futsal semalam Indonesia telah mencetak sejarah apabila mereka telah mengalahkan Vietnam, dan keputusan akhir Indonesia menjadi juara untuk Piala AFF Futsal untuk tahun 2024. Jadi bila melihat perkembangan sukan di Indonesia, mereka banyak prestasi yang telah dikecapi ya. Ini yang membuat saya kagum bagaimana Indonesia bisa melakukan pencapaian-pencapaian yang sangat drastik ya saat ini. Dan bila saya pikir-pikir, oke, ternyata rupa-rupanya apabila mempunyai ketua yang memang ahlinya, maka hasilnya boleh kelihatan seperti mana Pak Erick Thohir. Dia ini merupakan seorang ketua umum yang sangat berpengalaman dan juga mempunyai klub di luar negara, yaitu Inter Milan. Jadi dengan pengalamannya itu dia bawa masuk, menyerap dalam timnas Indonesia. Dan apabila dia menjadi ketua umum, maka dia praktik. Akhirnya apa yang dapat kita lihat, prestasi timnas Indonesia ya, sangat baik dia punya pencapaian. Nah, hari ini apabila Indonesia satu-satunya wakil ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, sudah pasti Indonesia menjadi satu perhatian ya. Ramai mata tertumpu pada timnas Indonesia, kerana ini merupakan sejarah untuk timnas Indonesia sampai ke level yang tertinggi ya saat ini. Bila melihat apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir, dia mengatur Federasi Sepak Bola di Indonesia memang cukup baik. Di semua peringkat dia memberi satu komitmen yang cukup baik. Ada training center ya, baru dibina di Kalimantan ya, di IKN. Lepas itu dari segi hubungan baiknya dengan dunia sepak bola, terutamanya pada Presiden FIFA, dia sangat baik hubungannya. Jadi dengan pengalamannya dan juga koneksinya itu terhadap klub-klub yang ada di luar negara, itu juga satu perkara yang memberi kesan yang sangat baik ya tentang perkembangan sepak bola di Indonesia. Jadi intinya memilih seorang pemimpin itu haruslah pada ahlinya. Jadi bila pemimpin itu adalah ahlinya,
seperti sepak bola. Pak Erick Thohir, dia memang ahli dalam sepak bola, mengetahui banyak peraturan, undang-undang ya di peringkat FIFA. Maka itu satu kelebihan yang menjadikan timnas Indonesia hari ini begitu baik pencapaian mereka, dan ini merupakan satu kejayaan untuk Indonesia yang harus dicontohi oleh tim yang ada di Asia Tenggara ini. Jadi bila Indonesia telah menunjukkan satu prestasi kejayaan seumpama sekarang ini, apa yang boleh kita ambil pengajaran di situ? Semoga ia dapat memberi motivasi ya kepada tim yang ada di sekitar Asia Tenggara ini, supaya biar sama-sama maju ya, begitu. Dan hasil daripada pencapaian ini juga turut memberi gambaran bahwa negara Indonesia itu memang satu negara yang besar, dan memang mereka juga berhak untuk mencapai meraih kejayaan. Bayangkan 280 juta jiwa. Jadi sudah pasti banyak atlet-atlet ya yang mempunyai bakat yang harus diangkat. Jadi Indonesia telah membuktikan dari segi sepak bola mereka sukses, dari segi futsal mereka juga sukses. Jadi ini merupakan satu pencapaian yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia dan juga harus dicontohi. So apapun, selamat ya ke atas pasukan timnas futsal Indonesia kerana telah menjadi juara di Piala AFF ya, yaitu Indonesia menjadi juara ASEAN Futsal Championship 2024 usai mengalahkan Vietnam 2-0. Jadi memang banyak kegembiraan lah untuk timnas Indonesia pada tahun ini ya. Jadi tahun ini adalah tahun meraih nikmat kebahagiaan, nikmat pencapaian ya yang telah dikecapi oleh timnas Indonesia. Jadi Pak Erick Thohir bukan kaleng-kaleng orangnya. Beliau memang cukup berpengetahuan, cukup berpikiran luas, dan dia telah membuktikan ya bahwa sepak bola di Indonesia ini setara seiring dengan tim-tim yang ada di Asia. Kalau untuk perlawanan yang akan datang nih, Indonesia akan menghadapi tim raksasa ya, yaitu Jepang, yang akan berlangsung di Gelora Bung Karno pada hari Jumat ini ya, 15 November. Jadi itu sudah pasti akan menjadi satu momen yang ditunggu-tunggu ya oleh ramai penggemar sepak bola, bukan sekadar penggemarnya yang ada di Indonesia, bukan sekadar penggemar rakyat Indonesia, tetapi seluruh ASEAN sekarang ini ternanti-nantikan ya. Mereka ingin melihat penampilan timnas Indonesia untuk menghadapi tim gergasi ini, yaitu timnas Jepang. Kalau dilihat timnas Jepang ini merupakan tim yang jago di grup C ini. Tetapi dari segi pemain-pemain timnas Indonesia, saya lihat mereka sudah cukup bersedia dengan adanya pemain-pemain yang cukup berpengalaman dan mempunyai kelebihan tersendiri. Pasti target Indonesia adalah untuk meraih kemenangan. Jadi itulah yang saya lihat dari segi perkembangan sepak bola dan juga sukan yang ada di Indonesia. Banyak sebenarnya yang telah diraih oleh Indonesia. So sekali lagi saya ingin ucapkan selamat ya ke atas timnas futsal Indonesia kerana telah menjadi juara ASEAN Futsal Championship 2024 usai mengalahkan Vietnam. Memang satu kebanggaan untuk teman-teman yang ada di Indonesia. So untuk perjuangan timnas Indonesia menghadapi Jepang, di sini saya doakan juga ya agar timnas Indonesia dapat meraih kejayaan dan semoga menang pada perlawanan itu. Jadi kita doakan bersama-sama agar wakil dari ASEAN ini satu-satunya yaitu Indonesia bisa melaju sampai ke Piala Dunia. Itu doa kita. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.